Setelah Ethan melakukan aksi heroik dengan meledakkan elevator untuk membasmi semua Abyss, nasib kota Wayward Pines saat ini mungkin sudah berbeda dari sebelumnya. Kisah diawali dengan menampilkan seorang dokter bernama Theo sedang menikmati waktu liburan bersama istrinya. Setelah pasangan itu ngobrol berdua, Theo pindah ke bar dan menikmati kamar bersama seorang lelaki parubaya setelah banyak menenggak minuman. Pria bertopi fedora itu membahas soal penyelamatan dan kemudian dokter itu bangun dan mendapati diri sedang berada dalam sebuah kantor bersama seorang wanita cantik dan mempesona bernama Carrie Campbell. Theo ingat betul bahwa dirinya sedang liburan bersama sang istri di Hawaii ketika hendak mengumpulkan kembali rekam ingatannya. Dokter itu malah diminta Carrie untuk ke rumah sakit karena ada hal mendesak. Theo dibawa menggunakan mobil. Dia merasa ada yang tidak beres dengan situasi ini. Bagaimana bisa dia sekarang berada di Wayward Pines, sementara sebelumnya dia yakin sedang liburan di Hawaii. Dokter itu nekat lompat dari mobil. Tak lama kemudian disusul suara ledakan. Carrie perintahkan pasukan untuk menangkap Theo, tapi dengan catatan jangan dibunuh. Theo sempat mampir ke rumah warga. Lagi-lagi dia merasa ada yang tidak beres. Warga yang ditemui itu terkesan aneh. Kemudian Theo stuck di sebuah tempat, melihat ada banyak selongsong peluru di sana dan dipagari beton pembatas yang dihiasi bekas darah. Di rumah sakit, Theo disambut oleh pemimpin Wayward Pines bernama Jason Higgins. Sementara Carrie itu adalah wakil Jason. Kehadiran Theo di rumah sakit untuk ditugaskan mengobati seorang pasien bernama Kate. Tidak ada dokter lain di sana. Di tengah kebingungan Theo, Jason menjelaskan kalau Wayward Pines adalah tempat penelitian rahasia milik pemerintah untuk melihat efek psikologis manusia pasca perang sosial. Lantas mengapa Theo tiba-tiba ada di sana? Bill Gibbons, orang yang ketemu di bar Hawaii, sangat merekomendasikan Theo kepada Jason. Lalu setelah mereka mabuk, malam itu sedang ada badai di sana, dan oleh karena itu Theo dibawa Bill ke Wayward Pines. Istri Theo, Rebecca, tahu bahwa suaminya ada di Wayward Pines. Bahkan dia sedang dalam perjalanan menuju ke kota itu. Kondisi Wayward Pines sekarang diramaikan oleh para pemberontak yang dipimpin oleh pria muda bernama Ben, putra mendiang Ethan. Carrie menginformasikan ke Jason kalau baru saja dia kehilangan 3 orang anggota gara-gara serangan pemberontak, yang artinya musuh terbesar Jason saat ini adalah Ben. Ben bersama laki-laki bernama Sander dan teman-teman pemberontak lainnya sedang merencanakan siasat untuk mengambil alih keadaan kota Wayward Pines agar pengorbanan Ethan tidak sia-sia. Dengan keahliannya, Theo berhasil mengoperasi luka di tubuh Kate. Kemudian dokter itu beristirahat di kamar yang sudah Carrie siapkan. Theo menemukan barang-barang miliknya yang terakhir dia kenakan di Hawaii. Tiba-tiba pikirannya terbawa pada momen terakhir bersama sang istri, membicarakan soal rencana punya anak. Karena tidak bisa tidur, Theo mulai menjelajahi area rumah sakit. Dia terkejut. Orang wanita bernama Arlene seperti sedang disiksa atau sedang ada tindakan medis oleh 3 orang yang memakai jas putih seperti dokter. Theo pun bertanya-tanya dalam benaknya. Pagi harinya, Theo memeriksa keadaan Kate. Perempuan itu mengatakan kepada Theo untuk tidak mempercayai perkataan Jason. Tak lama kemudian, giliran Jason datang mengunjungi Kate. Pimpinan Wayward Pines itu mendesak Kate untuk membocorkan di mana lokasi Ben. Kondisi di kota saat ini sudah tidak ada lagi CCTV. Keadaan tersebut otomatis menyulitkan Jason menemukan Ben. Theo sudah keluar dari rumah sakit. Dia melihat kondisi kota seperti kota mati. Dokter itu juga melihat ada salah seorang pemberontak yang ditangkap dan hendak dieksekusi sesuai instruksi Carrie. Theo diantar ke hotel oleh petugas keamanan kota bernama Mario. Setibanya di kamar hotel, Theo dikejutkan oleh kehadiran Sander yang menyelinap lewat jendela. Lelaki itu berniat membebaskan Theo dari cengkraman Jason.
Di pusat kota, Jason sedang mempersiapkan hukuman mati sekaligus menyadarkan semua warga untuk tidak perlu lagi ada perang. Yang perlu diwaspadai saat ini adalah pasukan Abyss yang sudah berevolusi, bukan malah menghabiskan waktu untuk konflik sosial. Barang siapa di antara pemberontak yang mau menyerahkan diri, Jason sambil dikawal Carrie berjanji tidak akan menghukum pemberontak. Kesal memuncak, seolah pidato amnesti sosialnya tidak diindahkan, Jason langsung. Theo sepertinya bertambah bingung sekaligus tidak setuju dengan hukuman tersebut. Dokter yang dipenuhi rasa bingung itu bergegas maju ke depan berharap bisa mencegah eksekusi. Namun langkahnya ditahan petugas. Dari kejauhan, Theo melihat Rebecca yang ternyata juga sudah ada di kota. Eksekusi selanjutnya hendak dilakukan Jason, tiba-tiba akibat aksi tersebut, Ben dan Theo dibawa ke Akademi Wayward Pines. Setelah menyapa Rebecca, Theo dipanggil Jason. Theo minta penjelasan ke Jason. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Jason tidak mau menjawab sekarang. Dia ingin Theo masuk ke mobil, bergabung dengan Xander dan Ben. Rencananya, Jason mau menghabisi 3 orang ini, namun Carrie tidak setuju. Wanita berhidung mancung itu mengingatkan atasannya perihal larangan menghabisi orang-orang dari generasi pertama Wayward Pines dan Ben termasuk warga generasi pertama. Di bangsal rumah sakit, Kate dikunjungi Megan. Wanita yang duduk di kursi roda itu adalah penasehat Jason di Wayward Pines. Dengan bangga, Megan mengatakan kepada Kate kalau Ben sudah ditangkap. Kate yang mendengar hal itu dilanda rasa putus asa. Kemudian Megan mengatakan kalau sebenarnya Kate bisa bekerja sama dengannya. Lalu Megan tiba-tiba mau menyuntikkan sesuatu ke selang infus Kate dengan alasan menambahkan obat supaya lekas pulih. Tak disangka pemberontak yang sudah putus asa itu melakukan aksi nekat. Theo, Ben, dan Xander dibawa Mario ke suatu tempat. Tiba-tiba petugas kepercayaan Jason itu menghantam kepala si dokter, kemudian mobil dimasukkan ke dalam hutan, lalu menutup pagar. Sepertinya Jason memang tepat janjinya untuk tidak membunuh warga generasi pertama. Dalam artian, tidak membunuh dengan cara eksekusi, melainkan dengan cara dikurung bersama Abyss. Tapi ada yang aneh, entah mengapa Abyss tidak menyerang mereka, malah justru sengaja menyentuh pagar hingga mati tersetrum. Ternyata benar, Abyss sekarang sudah berevolusi menjadi lebih pintar. Mereka sengaja mengorbankan diri agar terbentuk sebuah gundukan, lalu dengan mudah melewati pagar. Jason awalnya merasa heran melihat aksi aneh para monster itu, kemudian dia mengirim pasukan untuk memberantas Abyss. Atas insiden ini, Xander dan Carrie jadi korban keganasan monster Wayward Pines tersebut, sementara Ben dan Theo berhasil lolos. Tindakan paling bodoh yang dilakukan oleh Jason adalah mengirim Theo ke hutan, sementara saat ini dia sangat membutuhkan jasa seorang dokter untuk menangani luka di tubuh Carrie. Mendadak insaf, Jason mengutus pasukan untuk menangkap kembali Theo. Singkat cerita, satu-satunya dokter di Wayward Pines itu berhasil dibawa ke rumah sakit. Jason meminta Theo agar segera lakukan tindakan medis terhadap Carrie. Theo sebenarnya mau menolong Carrie, tapi dia menuntut klarifikasi kepada Jason soal apa yang sebenarnya terjadi dan meminta agar dirinya dipertemukan dengan Rebecca. Bukannya segera dituruti, malah Jason ada embel-embel mengancam ingin membunuh Theo. Si dokter tidak bodoh, dia yakin hal itu tak mungkin terjadi. Akhirnya Jason mempertemukan kembali pasangan suami istri tersebut. Mendengar penjelasan Jason kalau dirinya sengaja diculik dari Hawaii lalu tubuhnya dibekukan, Theo marah dan tidak percaya kalau Jason melakukan itu semua. Lalu Theo menyerang pimpinan Wayward Pines tersebut. Rebecca menenangkan Theo dan meminta suaminya itu untuk segera menangani luka pada tubuh Carrie. Lagi-lagi, elektabilitas Theo sebagai dokter tak perlu diragukan. Dia berhasil menangani operasi Carrie dan wanita cantik itu pun siuman. Setelah sadar, Carrie menanyakan kepada Jason soal ladang jagung di Wayward Pines. Tampaknya wakil ketua itu sangat mengkhawatirkan perihal tersebut.
Jason pulang ke rumah Rebecca, ternyata istrinya itu sudah berada di sana selama 3 tahun. Kemudian dia menjelaskan kalau Wayward Pines saat ini sedang mengalami krisis pangan, jadi wajar kalau Carrie sebelumnya sempat mengungkapkan kekhawatirannya kepada Jason soal ladang hasil bumi. Adegan berpindah ke Mario yang datang menemui petinggi Wayward Pines urusan agraria yaitu CJ. CJ mengungkap kalau tanaman mereka sudah siap panen. Untuk sekedar diketahui, ladang sengaja dibuat di luar pagar karena tanah di sana belum terkontaminasi zat kimia. Yang sekarang jadi masalah adalah bagaimana cara mereka agar bisa memanen ladang, sementara mereka harus mewaspadai serangan Abyss yang saat ini sudah semakin cerdas. Tidak ada solusi lain, proses panen harus dikawal menggunakan senjata. Apakah ini yang disebut hoki seumur hidup, ataukah bencana baru yang datang menyambut? Theo diangkat sebagai kepala dokter di kota yang baru ia huni tersebut. Di rumah sakit, Theo disambut oleh resepsionis yang sebelumnya dia lihat di bangsal Arlene. Wanita itu menjelaskan kalau dia malam itu sedang diisi. Entah apa yang dimaksud Arlene, yang pasti tak lama setelah itu, para dokter PKL datang dan mengatakan kalau hari ini Theo sudah ditunggu oleh banyak pasien. Rebecca baru sampai di salon dan didatangi oleh ibunya Ben yang bernama Teresa. Teresa mengatakan bagaimana bisa Jason setega itu menempatkan Ben di luar pagar. Dia juga tahu kalau tadinya Theo bersama Ben dan sekarang sudah diselamatkan alias kembali ke zona aman. Teresa berharap semoga Ben baik-baik saja, mungkin karena takut keselamatan suaminya terancam. Rebecca seperti tidak mau terlalu menanggapi keluhan Teresa. Setelah memeriksa kondisi pasien bocah yang kurang gizi, Theo pergi ke kota dan tidak sengaja bertemu 2 orang remaja bernama Frank dan Lucy. Lucy mengatakan kalau saat ini dia juga bekerja sebagai asisten Rebecca di salon kecantikan. Mendengar informasi tersebut, Theo semakin bertambah bingung. Bagaimana bisa Rebecca yang dulunya seorang arsitek malah sekarang bekerja di salon? Dokter itu segera mengkonfirmasi kabar tersebut ke istrinya. Rebecca menjelaskan kalau dirinya terpaksa melakukan itu demi bertahan hidup. CJ dan para petugas sepakat untuk membunuh dan menakuti para Abyss menggunakan flame gun karena monster itu takut api. Panen akan dilaksanakan pada malam hari. Menurut mereka, penampakan flame gun akan lebih optimal bila dipakai pada saat situasi gelap. Terbukti, cara tersebut pun berhasil. Proses memanen dikejutkan dengan kehadiran Ben yang ternyata masih hidup. Dia menyerang dan memaksa petugas untuk mengikut sertakan dirinya ke dalam mobil agar bisa keluar dari ladang. Sayangnya, permintaan itu tidak dikabulkan. Jason pergi ke depan kamera pengawas dan menyampaikan pesan yang mungkin itu adalah kata-kata terakhir darinya. Ben minta maaf dan mengingatkan Jason bahwa tindakannya ini salah. Ben adalah generasi pertama. Cara Jason menaruhnya di luar pagar sama saja seperti memberi hukuman mati. Ucapan tersebut tidak membuat Jason merasa bersalah, justru menurutnya selama ini Ben dianggap biang kerok, pemecah belah warga. Di tengah kebahagiaan warga kota menikmati hasil panen, Carrie sudah sembuh dari luka serangan Abyss. Dia sedang menikmati makanan bersama Jason. Wanita berparas elegan itu mengingatkan Jason soal Ben. Lagi-lagi Jason memungkiri bahwa dia sama sekali tidak ada niatan membunuh Ben, cuma sekedar mengasingkannya saja. Sementara itu, di ladang, Ben mengira dirinya dikunjungi Mario, namun ternyata Jason yang menghabiskan waktu mengamati kamera pengawas luar pagar merasa heran di manakah gerombolan Abyss yang jarang terlihat belakangan ini. Apa jangan-jangan mereka trauma dengan semprotan flame gun di malam petik panen? Ataukah mereka diam sejenak sambil mengumpulkan kekuatan? Kabar tentang Abyss yang mendadak tenang itu rupanya sudah sampai ke telinga masyarakat. Beberapa hari kemudian, Jason kedatangan tamu seorang wanita tua bernama Pamela. Sebagai informasi, Jason adalah satu-satunya bayi yang sudah disiapkan untuk menjadi pemimpin Wayward Pines masa depan. Sementara Pamela dulunya adalah pengasuh Jason. Pamela sudah dianggap Jason seperti ibunya sendiri, padahal wanita itu punya dosa besar, membunuh Dr. Jenkins. Keesokan harinya, Jason mengumumkan berita yang menggemparkan. Pamela diangkat menjadi penasehatnya. Tentu keputusan Jason tersebut menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, Pamela juga dapat jabatan suster di rumah sakit.
Beberapa waktu kemudian, terlihat Pamela pergi ke ruang penelitian. Di sana ada Abyss yang dikurung untuk kebutuhan penelitian. Tujuan Pamela ke lab untuk membawa beberapa botol cairan dari dalam lemari. Setelah sempat secara tidak sengaja bertemu Megan di lab, Pamela pulang ke rumah. Dia ingin menyuntikkan cairan yang dicuri tadi ke dalam tubuhnya. Namun aksinya terhenti karena Theo datang bertamu ke rumahnya. Theo saat ini membutuhkan pertolongan karena di rumah sakit sedang kekurangan staf. Selain itu, si dokter juga menyinggung tentang alasan Pamela membunuh Dr. Jenkins. Wanita itu mengatakan tindakan tersebut terpaksa ia lakukan untuk melindungi saudara Dr. Jenkins dari serangan Abyss. Tak lama setelah Theo pergi, Pamela melanjutkan tindakan yang tertunda. Aksi pencurian yang dilakukan Pamela di lab diketahui oleh staf Megan. Keesokan harinya, wanita tua itu datang menemui Jason. Tiba-tiba Theo muncul dan mengatakan kepada semua orang di ruangan untuk menjauhi Pamela karena wanita itu sengaja menyuntikkan virus ke tubuhnya untuk menularkan kepada Jason dan semua anak buahnya. Akibat aksi licik tersebut, Pamela diisolasi dalam sebuah ruangan sebelum wanita tua itu dibawa ke dalam hutan. Pamela sempat mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyayangi Jason layaknya kasih sayang ibu ke anak. Meski demikian, Pamela tak ingin Jason memimpin Wayward Pines dengan cara diktator. Bahkan saking sayangnya, Pamela tak masalah jika harus mati di tangan Jason dan kabar baik datang dari Sander. Lelaki gempal tersebut rupanya masih hidup. Entah mengapa, malam itu Abyss tidak membunuhnya, malah justru memasukkannya ke dalam sebuah lubang. Ketika Sander memanjat ke atas, dia malah dikejutkan oleh setelah mengeluarkan jurus ala Khabib, Sander berhasil keluar dari lubang. Sampai di atas, dia pun kembali dikejutkan dengan seorang pria bernama Adam. Pria yang tampak seperti gembel lusuh itu tidak tahu kalau Dr. Jenkins sudah tewas. Sander mengatakan kepada Adam kalau saat ini Jason lah yang memimpin kota Wayward Pines. Setelah mengobrol banyak, Adam berencana kembali ke kota. Berjalan bersama Sander, pria yang bernama lengkap Adam Hessler itu dengan santai berjalan melewati penjaga yang bersiap di depan pagar bersenjata lengkap. Anehnya para penjaga sama sekali tidak menahan dua pria itu. Tempat pertama yang didatangi Adam ketika sampai di kota adalah rumah sakit. Di sana dia bertemu dengan Theo, menjawab pertanyaan si dokter tentang Abyss. Adam mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Abyss bukanlah monster, tapi pengganti umat manusia. Kehidupan Adam di hutan sangatlah keras. Dia sering berjumpa bahkan baku hantam dengan Abyss. Luka di perut Adam menjadi bukti betapa kerasnya hidup di luar pagar. Tingkat kewaspadaan yang tinggi meninggalkan trauma yang mendalam. Pergi dari rumah sakit, Adam berjalan menyusuri kota. Di sana tak sengaja dia bertemu Teresa. Adam sama sekali tidak tahu kalau Ethan sudah meninggal. Selain cerita tentang suaminya, wanita berambut bondol itu juga mengatakan kalau anaknya saat ini dibuang oleh Jason. Teresa juga menyalahkan Adam atas semua kondisi yang sudah menimpa keluarganya. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Theo datang mengunjungi CJ. Petugas berkepala pelontos itu sedang sibuk mempersiapkan rencana ekspansi ladang pangan. Menurut Theo, hal yang dilakukan CJ kurang tepat, sebab perluasan ladang tersebut bukan di tempat yang aman. Tapi apa boleh buat, ini semua demi orang-orang generasi mendatang, jawab CJ. Mendengar isi percakapan mereka, sepertinya Wayward Pines sedang berencana menaikkan angka populasi manusia melalui program kehamilan besar-besaran. Kebetulan juga, krisis pangan di sana masih belum stabil. CJ dan pasukannya pergi keluar hutan untuk mencari lahan pertanian baru. Mereka melewati tengah kota, tiba-tiba Teresa menghentikan mobil CJ dan pasukannya. Dia minta ikut bersama CJ karena ingin mencari Ben. Adam juga minta diikut sertakan bersama rombongan. Sedikit ironis, Adam sama sekali belum merubah penampilannya yang seperti nomaden. Pasukan sudah tiba ke lokasi yang dituju. Mereka mendirikan tenda tidak jauh dari danau. Malam harinya pasukan menemukan mayat dan ternyata itu adalah mayat Ben.
Di malam hari, Rebecca membawa Lucy untuk menginap di rumahnya. Dia menjelaskan apa yang dialami gadis remaja itu kepada Theo. Tadi siang, Megan datang ke salon miliknya menemui Lucy. Penasihat Wayward Pines itu membujuk Lucy agar segera hamil dan punya anak. Dia tahu bahwa Lucy baru saja mengalami menstruasi. Rebecca sendiri sangat mengkhawatirkan nasib Lucy yang merupakan keponakannya sendiri. Di malam hari, terlihat kekasih Lucy, Frank, sedang berjalan sendirian di tengah kota. Malam yang sepi dan sunyi itu tiba-tiba dimeriahkan oleh suara komedi putar yang menyala sendiri. Dia pun melihat ke arah wahana itu. Frank cukup terkejut. Di sana ada sesosok Abyss. Bagaimana bisa Abyss berhasil menerobos pagar? Singkat cerita, Abyss itu dibawa ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut. Sebab ini adalah satu-satunya Abyss perempuan. Megan memeriksa Abyss perempuan itu dan diberi nama Margaret. Margaret berbeda dengan para Abyss lainnya, dia jauh lebih tenang. Keesokan paginya, Jason datang menemui Rebecca. Fakta lain juga terungkap bahwa sebenarnya yang mendesain kota Wayward Pines adalah istri Dr. Theo itu. Rebecca menerima tugas sebagai arsitek dan desainer langsung dari Dr. Jenkins. Jadi Jason percaya bahwa tidak ada orang lain yang lebih tahu Wayward Pines selain Rebecca. Jason masih terus menggali informasi tentang kejadian tadi malam, yaitu Abyss lolos ke kota. Sementara itu di sekolah, Frank mendapat jadwal untuk bereproduksi. Sudah disiapkan sebuah kamar untuk remaja itu, tapi sayangnya karena suatu hal, Frank mengaku tidak mampu. Dia memberikan alasan yang sedikit tak masuk akal kepada si gadis. "Aku tidak suka kamu. Aku lebih suka gadis berambut pirang." Di ruang kerjanya, Theo dikunjungi oleh Carrie. Topik yang mereka bahas masih seputar Abyss perempuan yang baru saja ditemukan. Saat ini Megan menjabat sebagai kepala penelitian di laboratorium. Menurut Theo, posisi tersebut tidak cocok untuk Megan sebab dia tidak punya pengalaman di bidang medis. Dokter itu minta kepada Carrie agar dirinya saja yang menjabat posisi tersebut. Setelah berhasil menduduki dua posisi besar di Wayward Pines, Theo bertemu dengan Frank. Masalah disfungsi seksual yang dialami bocah remaja itu terbilang sangat berbahaya sebab kemungkinan Frank akan disingkirkan dari Wayward Pines. Theo pulang ke rumah dan cukup terkejut melihat istrinya sedang bersama lelaki lain. Lelaki tersebut tidak lain adalah Sander. Sebuah fakta lain yang sangat mencengangkan adalah Rebecca dan Sander ternyata sudah menikah. Pernikahan itu diselenggarakan karena sebelumnya, sekitar 1 tahun yang lalu, Rebecca mengira Theo sudah meninggal. Meski pasrah, tapi Theo tetap mengambil tindakan. Seperti yang diketahui, para tentara banyak yang sedang bertugas di luar pagar untuk ekspansi lahan pertanian yang baru. Tanpa kamera pengawas, tidak ada yang memantau. Tiba-tiba Abyss menyerang ladang milik Wayward Pines menggunakan api, dan sepertinya Abyss tahu kalau ladang tersebut sangat berarti bagi warga. Adam yang melihat kobaran api di ladang sontak berteriak agar petugas bisa menghentikan aksi Abyss. Sementara itu di tenda penginapan sudah ada Abyss yang masuk ke dalam lalu melukai Trisha. Kabar penyerangan Abyss secara masif sudah sampai ke telinga warga kota. Para warga bekerja sama dengan petugas militer, petugas menembaki Abyss, sementara warga fokus ke pemadaman api di ladang. Carrie segera menjemput Theo, membawanya ke rumah sakit untuk menangani lonjakan pasien yang terluka akibat serangan Abyss. Dan salah satu pasien darurat yang harus ditangani adalah Trisha. Situasi di Wayward Pines terbilang sangat kacau. Jason sama sekali tidak menyangka invasi besar-besaran dari Abyss. Petugas banyak yang tewas. Theo juga mengabarkan kalau cadangan obat habis. Stok makanan juga menipis karena sebagian ladang mereka hangus terbakar. Tiba-tiba Mario datang menghampiri para petinggi Wayward Pines, mengabarkan pasukan Abyss dalam jumlah besar sedang menunggu di depan pagar. Bahkan gilanya lagi, para Abyss terus bertambah banyak. Cerita berpindah ke masa lalu, di mana CJ ditugaskan sebagai perawat manusia yang tidur selama 2000 tahun di dalam pot.
Mengapa umat manusia ditidurkan? Karena untuk menjaga populasi dalam keadaan perang. Jadi para manusia yang ada di Pod akan selamat dari segala macam kerusuhan atau mungkin bencana alam di bumi. CJ pun juga tidur di sana, tapi setiap 20 tahun sekali dia bangun untuk memeriksa kondisi semua Pod yang ada di sana. Suatu ketika, CJ pernah pergi ke hutan untuk memeriksa situasi. Sebagai informasi, dunia pada saat itu sudah hancur akibat perang dan berbagai macam konflik, sehingga sedikit sekali manusia yang hidup, atau bahkan mungkin sudah tidak ada lagi yang hidup. Tak disangka, di balik kelangkaan tersebut, CJ bertemu manusia di hutan yang sepertinya sudah berevolusi. Manusia itu punya kuku panjang dan tajam, lalu dia juga sangat ahli berburu dengan tangan kosong. Kuat dugaan, manusia tersebut adalah cikal bakal Abyss. Adegan selanjutnya menampilkan ribuan tahun kemudian, Dr. Jenkins bersama CJ masuk ke hutan dan melihat penampakan Abyss untuk pertama kali. Kembali ke masa sekarang, setelah sebelumnya sempat bertemu dengan Adam dan menceritakan tentang Abyss perempuan, Theo memeriksa ciri-ciri yang dikatakan oleh Adam, apakah Abyss perempuan itu punya tanda pada telapak tangan. Dan Theo melihat ciri tersebut benar ada. Kebetulan di lab juga ada Megan. Theo sedikit kesal dengan wanita berambut pirang itu, mengapa dia tidak memberitahu soal tanda di telapak tangan Abyss. Terungkap fakta baru, Margaret atau Abyss perempuan ini adalah pimpinan dari Abyss lainnya. Dia punya perasaan, dia juga punya kecerdasan dan bisa berkomunikasi. Terbukti ketika Theo memberi arahan, Margaret cepat mengerti apa yang dimaksud si dokter. Adam tiba-tiba datang ke lab dan ingin membebaskan Margaret, tapi dicegah. Lalu Adam memberitahu kalau kemarahan Abyss di hutan kemarin karena mereka sedang berusaha menyelamatkan Margaret. Jason dipanggil ke lab untuk dijelaskan situasi dan fakta terbaru tentang Abyss. Bila dilihat dari cerita flashback, Abyss lebih dulu ada di Wayward Pines sebelum Dr. Jenkins dan semua penghuni lainnya. Abyss hanya berusaha menjaga dan mengambil kembali wilayah hunian mereka dari tangan manusia. Theo kembali berkomunikasi dengan Margaret. Menurut Abyss perempuan itu, Theo lebih pantas menjadi pimpinan daripada Jason. Tak lama kemudian, Theo membuktikan kepada semua orang di lab bahwa teori serta informasi dari dirinya dan Adam 100% benar. Dia membuka kandang salah satu Abyss dan keegoisan Jason begitu terlihat jelas. Dia seperti tidak mau mengakui kebenaran informasi serta teori Adam dan Theo. Dengan angkuh Jason mengatakan eksperimen ini selesai lalu. Kebodohan yang dilakukan Jason membuat Theo kesal, apalagi Jason nyaris menghabisi nyawa Margaret. Kedua pria itu sempat melakukan aksi rebut senjata. Rebecca yang juga ada di sana terlihat tidak setuju dengan sikap Jason. Dia meminta kepada pimpinan Wayward Pines itu untuk menghargai informasi yang diberikan. Padahal jelas, tujuan Theo adalah memanfaatkan Margaret sebagai moderator antara manusia dengan Abyss agar bisa hidup rukun. Tertunduk malu bercampur kesal, Jason meninggalkan lab. Margaret benar-benar punya kecerdasan di atas rata-rata. Ketika semua orang pergi dari lab, kecuali Megan, dia berhasil keluar dari sel setelah sebelumnya melihat cara Theo membuka pintu. Abyss wanita itu secara diam-diam Theo kembali ke lab dan mendapati Margaret telah kabur dari sana. Dia segera menekan tombol emergency. Jason yang dikawal petugas datang ke lab lalu menanyakan apa yang terjadi di sini. Theo menjelaskan kalau Margaret berhasil membobol kode akses sel. Dia sekarang pergi menuju ke kawanan Abyss lainnya. Theo yakin betul Margaret pasti akan melakukan aksi balas dendam atas tindakan Jason sebelumnya. Jason yang mendengar itu pun marah dan memerintahkan petugas untuk menyiapkan pasukan lalu melakukan perburuan. Seperti tokoh Rambo dalam film First Blood, Margaret menghabisi tentara di kota secara gerilya. Mario dan pasukan sempat melihat Margaret dan menembakinya, tapi tak ada satupun yang berhasil mengenai Abyss perempuan itu. Tidak lama kemudian, Margaret berpapasan dengan Rebecca ketika hendak diserang. Rebecca kini sudah mengetahui dari mana Margaret bisa masuk ke kota. Dengan membawa gambar kerja arsitek, Rebecca menunjukkan akses lubang Margaret kepada Jason. Tak menunggu lama, Jason segera siapkan pasukan untuk meledakkan lubang agar Margaret tidak bisa menggunakan akses itu lagi. Sementara itu di hutan, Margaret dalam kondisi luka tembak berhadapan dengan Adam. Meski sudah menodongkan senjata, Adam tidak menembak Margaret. Pria itu mengikuti Margaret masuk ke dalam lubang.
keluar dari lubang, Adam langsung disambut. Di markas Wayward Pines, Jason sedang disibukkan dengan rencana selanjutnya menyelamatkan diri dari kota. Rupanya, diam-diam dia sudah menyiapkan pot di ruangan rahasia untuk menyelamatkan diri dan Carrie apabila serangan Abyss datang. Idenya tersebut juga disampaikan kepada CJ, pihak internal sepakat dengan rencana itu. Jason langsung mengumumkan kepada semua warga kota, seperti biasa, pasti akan selalu ada yang pro dan kontra. Sebagian warga sudah bersiap-siap untuk mengikuti program tidur bersama yang diinstruksikan Jason. Tapi ternyata mereka dihadapi masalah lain, beberapa pot tidak bisa digunakan karena baterainya mulai bermasalah. Lagi-lagi Jason dengan gaya kediktatorannya punya rencana kejam yang akan tidur di dalam pot hanya orang-orang yang sehat saja. Orang yang sakit tetap hidup seperti biasa. Rencana itu Jason sampaikan kepada Theo. Si dokter mengatakan kalau memang itu mau Jason, berarti dia tidak boleh membawa Carrie, sebab Carrie sudah divonis mandul. Artinya dia tergolong orang yang tidak sehat. Fakta lain yang lebih gila lagi terungkap. Jason yang sedang membuka file lama menemukan bahwa Carrie adalah ibu kandungnya. Dia kesal mengetahui hal itu. Carrie tiba-tiba masuk ke ruangan dan menjelaskan kalau dulu bayinya diadopsi dan dibawa ke suatu tempat. Orang yang mengadopsi anaknya itu adalah Dr. Jenkins, tapi momen ini Carrie belum sadar bahwa Jason adalah anaknya. Mendengar cerita tersebut, Jason marah dan menyerang Carrie hingga akhirnya. Sejenak kembali ke adegan masa lalu yang menampilkan kisah awal mula Jason bertemu Carrie di sofa. Kejadian tersebut persis sama seperti Theo bertemu Carrie. Sedari awal melihat berkas Carrie, Jason memang sudah jatuh hati dengan wanita tersebut. Theo sempat melakukan pertolongan medis terhadap Jason di rumah sakit, tapi tak ada satupun makhluk yang mampu melawan takdir ilahi. Time of death 0733. Karena Jason telah mati, pejabat sementara Wayward Pines adalah Theo dan CJ. Mereka mulai berdiskusi soal data orang-orang yang akan ditidurkan di dalam pot. Setelah itu, Theo menemui Carrie di rumah sakit dan menceritakan rekam jejak yang sebenarnya. Jason dimasukkan ke dalam pot pada saat dia berumur 1 hari, sedangkan Carrie dimasukkan ke dalam pot sehari setelah melahirkan. Merasa jijik karena menjalin cinta dengan anak kandung sendiri, Carrie langsung... Karena adanya seleksi ketat di kalangan warga, siapa yang berhak masuk ke pot dan tidak, terjadi kerusuhan di kota. Theo sedang mempersiapkan rencana baru. Dia ingin menyuntikkan virus berbahaya ke tubuhnya sendiri dengan tujuan agar para Abyss yang memakannya mati tertular virus, persis seperti jebakan racun tikus. Beberapa warga yang tidak beruntung, Sander, Frank, dan Arlene, diselamatkan Theo agar terbebas dari hukuman mati. Jikalau saat ini mereka tidak beruntung masuk pot, lantas mengapa mereka dihukum mati? Jawabannya adalah mereka semua sudah divonis mandul oleh pemerintah Wayward Pines. Ibaratnya mereka adalah manusia yang tidak berguna, namun atas kebaikan hatinya, Theo mengusahakan 3 orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam pot agar bisa selamat dari hukuman mati maupun serangan Abyss. Setelah menolong Sander, Frank, dan Arlene, Theo kembali ke lab dan bersiap menjalankan rencananya. Para Abyss di luar pagar sudah berjumlah puluhan ribu. Aksinya terhenti karena ternyata Carrie ada di sana dan sudah mengetahui rencana Theo lewat alat perekam suara. Carrie tidak mau Theo mati karena jasanya sangat dibutuhkan di Wayward Pines. Alhasil, Carrie lah yang akan mengorbankan diri menyuntikkan virus ke tubuhnya, sementara Theo bersiap untuk masuk ke dalam pot dibantu oleh CJ. Tempat itu menjadi seperti kota hantu, sepi dan tak berpenghuni. Warga yang tidak beruntung lebih memilih mengakhiri diri, sementara Carrie berjalan menuju keluar pagar, mengorbankan diri untuk jadi santapan Abyss. Theo sudah membekalinya dengan painkiller agar dapat meredam rasa sakit. Sementara itu, CJ kembali ke pekerjaan awalnya sebagai perawat pot. Dia menjadi orang terakhir yang masuk ke dalam benda berbentuk seperti peti mati tersebut. Adegan terakhir menampilkan sesuatu yang menggelitik rasa penasaran. Abyss berhasil berkembang biak.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insyaallah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!